Sahabat UB Indonesia, sesuai dengan misi dari channel YouTube kami, di mana kami selalu berusaha untuk bisa menjadi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan kebaikan. Maka, sesaat lagi kami akan perkenalkan kepada Anda dua sosok milenial yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Tumbuh Berbagi Banyuwangi. Meski mereka ini baru saja terbentuk, tetapi kami mendapati ada begitu banyak hal spesial yang ada pada komunitas ini, yang sangat positif, membanggakan, dan patut untuk kita dukung bersama. Pak, permisi, Pak sehat? Mulai jam berapa, Pak? Jam 4 Jam 4 sore. Sudah ada yang beli, Pak? ya, Alhamdulillah. Rumahnya mana, Pak? oleh dari Oleh Sari sana. Ya. Bapak jalan kaki tiap hari. ojek. Oh. Ini, Pak, ini kita donasi sedikit rezeki. Barangkali bisa membantu Bapak. Terima kasih. Cuma nasi, Pak. Mudah-mudahan Bang Sari sehat. Amin. Bapak juga mudah-mudahan diparingi sehat, rezekinya lancar. Amin. Ini kalau gitu saya pamit nggih Pak nggih, mugi-mugi sehat terus nggih Pak nggih. Amin. Monggo. Sahabat UB Indonesia, seperti yang Anda bisa lihat, saat ini kami sudah berada di Banyuwangi, di Excelso Banyuwangi tepatnya, sebuah tempat yang spesial dan keren ya tempatnya ya. Dan mereka ini sudah berbaik hati kepada kami dengan meminjamkan ruang VIP-nya,
Sehingga kami bisa mengadakan podcast dengan mereka ini. Tamu-tamu kita, narasumber kita yang juga spesial. Nah, ini terkait spesial ini saya akan jelaskan dulu ya. Kenapa kami sebut sebagai narasumber yang spesial? Jujur saja, sampai sejauh ini kalian ini adalah narasumber kami yang paling muda. Wah, tepuk tangan dulu dong. Karena paling muda nih. Tapi sahabat Indonesia, bukan karena mereka ini muda, lalu kami sebut spesial. Kami menyebut mereka spesial karena anak-anak muda sudah mau terlibat dalam kegiatan seperti ini. Itu luar biasa bagi kami. Dan tentunya anak muda adalah masa depan. Sehingga kita harusnya bangga nih, ada anak-anak muda yang mempunyai hati seperti mereka ini. Oke, itulah kenapa kami sebut sebagai narasumber yang spesial. Oke, nah, dan tentunya sebelum kami lanjutin, kalian memperkenalkan diri dulu dong, biar pemirsanya kita bisa tahu siapa aja nama kalian ini. Oke, siapa dulu kamu? Oke, yuk. Halo sahabat OB Indonesia, perkenalkan nama saya Rizka Yuliana. Keseharian saya penjual angkringan di malam hari. Oke. Ya. Kegiatannya jual angkringan di mana? Di depannya gedung wanita. Oke. Cuman malam hari aja. Iya. Oh. Berarti pagi sampai siang. Pagi sampai siang masih belum ada pekerjaan dan ini sedang mencari loker. Loker lowongan kerja. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya? Iya. Oke. Lalu Halo sahabat OB Indonesia, perkenalkan nama saya Reni Amalia. Keseharian saya sebagai ibu rumah tangga biasa aja. gak ada kerjaan lain? Ada sih kok, Apa itu? nyambi Oke. jualan token listrik di rumah. Oh, jual token listrik. Ya. Oke. Online lain enggak ada? Ya itu tokennya dijual lewat online, jadi nggak punya counter. Nggak punya counter di rumah, jadi punya counter. tetangga Oke, aja yang oke. datang ke rumah beli Oke. gitu. Jadi itu aja ya, Ya, kegiatannya ya. ya. Kalau si Rizka belum married, Gimana kok? sudah menikah? Belum. Karena yang saya tahu si Reni sudah ya. Iya sudah. Oke. Lalu begini, ini pertanyaan pertama nih, nggak tahu ya, di antara kalian siapa yang mau menjawab. Kami ingin tahu kisah awal terbentuknya komunitas Tumbuh Berbagi itu bagaimana ceritanya? Gini, awal ceritanya adanya komunitas Tumbuh Berbagi di Banyuwangi itu kami mulai pada tanggal 10 Juni 2022 dan saya sendiri dulu waktu kuliah itu sudah mengikuti kegiatan sosial tersebut. Kegiatan itu namanya Kita Berbagi Kediri dan Mbak Reni juga yang berdua mengurus Tumbuh Kembang Berbagi itu juga di kampus mengikuti kegiatan tersebut. Oke, jadi kalian ini baru saja terbentuk ya? Iya. Boleh dibilang 4-5 bulan yang lalu? Iya. Tapi sebelum itu kalian terlibat di komunitas-komunitas lain? Iya. Kalian memangnya teman apa? Teman kuliah, teman SMA, teman SD? Temen baru kenal. Temen baru. Seperti itu? Iya. Nah, ceritanya bagaimana tuh? Kok bisa kalau baru kenal, kok bisa barengan? Nah, gimana ceritanya? Jadi gini kok, dulu itu ada komunitas namanya komunitas pencinta sepak bola. Oke, Namanya Aremania Banyuwangi. oke. Siapa yang gibol ini? Semua football, suka gibol. bola. Oke, lalu? Nah, lalu komunitas Aremania Banyuwangi itu mengadakan bagi-bagi takjil pada saat bulan Ramadan. Oke, Nah, saat itu ketemulah sama Mbak Rizka. oke. Nah, waktu itu hanya tegur sapa sama antar supporter lah anggapannya. Oke, bentar ya. Ngapain waktu itu si Rizka? Bagi-bagi juga. Oh, terlibat di acara itu? Iya. Oke, Nah, jadi tegur sapa, saling tukeran nomor WA. oke.
Kemudian dari situ kita saling berbalas story di WA gitu. Oke. Akhirnya Mbak Rizka waktu itu main ke Banyuwangi. Oke. Nah, ngajak ketemuan saya. Kan berhubung saya punya balita, Oke. Mbak Rizka tak WA suruh ke rumah aja mainnya. Lebih sering si Rizka ke tempatmu. Iya. Oke. Akhirnya dari situ kita ngobrol. Nah, nyambung tuh kita saling ngobrolin kegiatan sosial. Oke. Jadi seperti itu ya. Iya. Karena passion sama, akhirnya terbersit untuk yuk kita. Maju bareng untuk Oke. berkegiatan sosial. Oke. Tadi si Rizka sempat singgung dulu waktu kuliah. Kuliahnya di mana dulu? Kuliah saya di Kediri. Jadi terlibat di komunitas sosial di Kediri. Ya, itu sosialnya banyak banget kok. Itu kayak mencangkup Kediri Raya. Itu meliputi ada di Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, sama Kediri Raya juga. Oke, keren, keren. Kalau kamu kuliahnya di mana? Kuliah saya di Jember, di UNED. UNED. Ya. Oke, oke, oke. Jadi seperti itu ya cerita tumbuh berbagi ini. Iya. Bukan teman SD, SMP, SMA, Bukan. justru dari pertemuan acara komunitas sepak bola. Iya. Oke, oke. Lalu begini, pertanyaan selanjutnya kepada kalian berdua nih. Apa alasan dari Reni ataupun Rizka dalam melakukan hal ini? Karena terus terang ya, tadi sempat kami singgung kan, kalian tuh spesial. Kenapa? Karena jarang sekali sih ada anak-anak muda yang mau berkegiatan sosial seperti ini. Bisa dibilang sejauh ini kami itu beberapa kali meliput komunitas berbagi nasi, sembako segala macam. Tapi kebanyakan emak-emak tuh. Ini kalian kan belum juga emak-emak ya, tidak bisa dibilang emak-emak ya. Saya sudah kok. Oke, emak-emak yang masih muda. Oh iya. Alhamdulillah. Oke, apa alasannya? Kalau saya pribadi itu gini kok, orang itu kan hobinya, passionnya sendiri-sendiri ya. Oke. Kadang ada orang yang dia itu suka punya uang, terus dibuat belanja, Oke. jalan-jalan, kemana healing gitulah, bahasanya anak sekarang healing. Saya juga suka tuh healing. Healing ya kok. Oke. Nah, alasan saya itu kepengen apa ya, membagi kebahagiaan sama orang-orang sekitar saya. Khususnya orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Maksudnya di sini benar-benar membutuhkan itu seperti anak-anak jalanan, masyarakat yang emang benar-benar hidupnya di jalanan. Gitu. Oke, jadi itu aja alasannya. Kalau Ini sebagai healing bagi kamu ini. iya. Kegiatan sosial sebagai healing. Jadi kalau saya sendiri itu ngasih ke orang, terus orang itu tersenyum, bilang makasih gitu, kayak ada rasa bangga sendiri gitu loh. Betul. Walaupun yang saya kasih itu nggak besar, Oke. hanya sebuah nasi saja waktu itu awalnya, Biasa. bukan materi yang besar ratusan ribu atau berapa gitu. Oke. Karena tentunya kebaikan itu tidak diukur dari situ ya. Iya. Wah, keren juga tuh. Kita perlu healing juga bro, seperti mereka bro. Kalau healingnya seperti ini keren. Lalu kalau alasan si Rizka apa? Kalau alasan saya sendiri, karena saya itu dulu melihat saudara saya sendiri. Oke. Itu benar-benar saudara saya itu kayak harus nunggu dari orang lain yang ngasih gitu. Dan saya di situ terketuk hati saya untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang benar-benar membutuhkan banget gitu. Dan makanya saya mulai dari dulu itu suka banget dengan kegiatan sosial seperti ini. Wah, gitu. keren. Jadi si Rizka ini karena punya saudara, Iya punya. itu sering dibantu orang Iya. dan begitu sangat memerlukannya ya saudara kamu itu ya, sangat membutuhkan pertolongan, dan dengan melakukan itu akhirnya si Rizka merasa telah bisa berbuat baik kepada orang itu ya. Iya, Luar biasa. betul. Luar biasa. Oke, tapi begini nih ya, dengan melakukan itu
apa bisa diartikan kalian ini termasuk orang-orang yang punya duit lebih? Gini kok, kalau punya uang lebih tidak. Oke. Kalau saya itu dulu melihat dari sosial media. Gini, setiap habis sholat subuh itu menyisihkan sedikit rezekinya melalui sedekah subuh. Itu harus mempunyai kotak kecil, itu setiap sholat subuh itu masukkan 1.000, 2.000, 5.000 kayak gitu. Nanti kita bisa langsung sumbangkan atau kita donasikan melalui berbagi itu tadi. Gitu. Loh, berarti kotaknya itu ada di rumah kamu ya? Iya, ada. Oh, memang ada kamu sendiri. anggarkan tuh? Ya, saya tulisin habis sholat subuh bersedekah gitu. Terus, ini kayaknya yang lebih-lebih duit nih. Enggak juga kok. Oke, Ibu terus? rumah tangga dapat uang dari mana kok? Oke, lalu Sebenarnya kalau uang lebih enggak juga, alhamdulillah gini, cukup. sedikit banyak tentunya Ada. itu semua membutuhkan biaya. Maksud saya begitu, Iya. ya kan? Iya. Kalau uang banyak, alhamdulillah cukup lah kok. Oke, Cukup. Jadi dulu itu sebelum saya menikah ya kok, agak Oke. cerita sedikit. oke. Agak Sebelum- banyak juga boleh. Gimana? Sebelum saya menikah itu, alhamdulillah saya juga sempat kerja walaupun sebentar. Oke, Nah dari situ saya berpikiran, wah dapat uang nih kayak digaji sendiri, pegang uang sendiri, Oke. tanpa meminta orang tua waktu Oke. itu. Kalau gini-gini aja kayaknya nggak berarti nih hidup kan kayak gitu. Oke. Akhirnya saya tabung sedikit-sedikit terkumpul. Jadi saya kasihkan, waktu itu hanya titip aja. Jadi uang saya titipkan ke orang. Entah uang itu nanti dibuat apa sama orang yang saya titipkan itu saya nggak tahu. oke. Nah akhirnya saya sekarang kan udah menikah. Jadi alhamdulillah rezekinya dapat dari suami. Oke. Itu tapi bukan berarti lauk untuk suami dikurangi. Oh aman kok, Oh, aman susu ya? pampers aman. Aman ya? Uang itu semua aman? Oke, oke dah kalau gitu. Aman. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalian ini bukan orang yang berlebih, tapi itu tadi berarti hobi kalian ya. Berusaha menyisihkan sedikit rezeki. Oke. Lalu begini. Tadi tentunya kita semua melihat sebagian dari kegiatan kalian ya. Dimana kalian waktu itu di video tadi kita bisa lihat membagikan makanan pada malam hari. Nah, ini nih yang ini perlu kami tanyakan juga karena kebetulan juga baru kali ini juga kami itu meliput komunitas berbagi itu yang dilakukan pada malam hari. Apa alasan kalian melakukan itu? Kan kebanyakan berbaginya Jumat berkah segala macam kan siang hari tuh. Kenapa kalian memilih malam hari? Apa biar mau bikin apa trendsetter baru atau bagaimana? Apa ada alasan tertentu? Jadi gini kok, kalau mau bikin trendsetter baru enggak. Oke. Karena kenapa kita itu saya sama Rizka milih malam hari? Karena pada saat malam hari itu waktunya orang itu menghabiskan larut malamnya itu ada yang tidur di emperan toko, trotoar, Oke. samping-samping jalan gitu kok. Nah dari situ saya tuh kayak punya terbesit lah, intinya ada pikiran orang ini tuh kadang ada yang orang jualan balon mainan anak itu kok, itu rumahnya Rogo Jampi. Jadi beliau itu dari Rogo Jampi ke Banyuwangi itu nggak yo naik sepeda ontel gitu loh kok. Nah itu saya sempet tanyai sama Rizka, Pak kok jam segini belum pulang? Oke. Saya memang tidurnya di sini Mbak. Saya pulang ke rumah itu 2 hari sekali. Karena kalau tiap hari nggak kuat kok, karena sepuh udah tua sepuh. luar biasa. Nah, Itu ya. ya dan beliau itu juga bilang kan kalah ya kok sama orang jualan mainan yang udah stay, punya tempat, punya Oke, ruko. oke. Yang mainannya di mana notabene mainannya itu banyak. Kan Oke. kalau Pak itu hanya balon, terus mainan pistol-pistolan gitu. Beliau juga cerita bahwa uangnya yang didapat itu juga sedikit. Sayang kalau untuk dibelikan makan. Sudah terlanjur keluar dari rumah, kalau sampai tidak bawa uang,
kasihan yang di rumah kan udah nunggu rezekinya beliau Dan gitu. orang-orang seperti beliau tadi yang menjadi target kalian waktu malam hari itu ya? Iya. Salah satunya ya? Iya. Saya pikir target kalian itu orang-orang yang, mohon maaf, mungkin homeless, nggak punya rumah, bukan ya? Berarti ya? Mungkin Mbak Rizka. Berarti kalian tidak pilih-pilih begitu ya? Bagaimana? Enggak. Kalau untuk berbagi, kita berdua tidak perlu pilih-pilih kok. Kalau ada pun yang di jalanan kayak pemulung atau apa, itu tetap kita kasih dan kita tanya rumahnya mana, kebutuhannya sehari bagaimana gitu. Luar biasa, luar biasa. Cerita ini tadi, kalau kalian tidak bercerita tentunya kita semua tidak akan tahu. Ya. Ternyata itu ya alasan kalian ya, luar biasa. Luar biasa. Baik. Nah, lalu begini nih. Ini kalian yang kami tahu punya Instagram. Untuk Instagram Tumbuh Berbagi Ya. ada. Oke. Di sana kami melihat kalian cukup banyak juga kegiatannya. Nah, ini nih ya. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya begini, lalu dari mana sumber dananya? Kembali lagi ke sumber dana tuh. Nah, ya kan? Ya. Karena kami juga melihat di Instagram kalian ya, mereka punya Instagram Sahabat Tumbuh Indonesia di apa? Tumbuh Berbagi ya, Tumbuh Berbagi ya, Tumbuh Berbagi Banyuwangi. Nah, cukup banyak tuh. Ya. Tentunya kalau itu kamu dari sisi uang kamu sendiri, pasti nggak kebagian daging lah suami kamu. Ya itu biar Mbak Reni yang menjawab. Oke, ayo. Jadi gini kok, awalnya saya sama Rizka itu memutuskan membuat akun media sosial Oke. yang di IG itu. Tujuannya untuk menarik apa ya, membuat jaringan itu luas. Oke. Maksudnya di sini itu memfasilitasi atau Oke. memberikan wadah kepada masyarakat umum Oke. yang masih bingung punya rezeki tapi Oke. masih bingung mau disalurkan kemana, Oke. mau dibuat apa, itu bisa dititipkan ke kita. Oh, itu tujuan kamu ya? Iya. Oke. Lalu? Dan insya Allah kita amanah kok. Oke. Bahkan saya sama Rizka itu walaupun hanya berdua, itu saya buat ada buku laporan kayak kas keluar masuk gitu. Oke. Jadi uang itu nggak semena-mena kayak kita simpen di dompet sendiri, terus kalau kita nggak punya uang pakai itu enggak. Jadi di Oke. situ ada kayak penyimpanan khusus sendiri, emang khusus buat tumbuh berbagi. Oke. Oke. Jadi mungkin di awal-awal dulu kalian ini berdasarkan apa yang ada di dompet kalian ya? Iya. Tapi terakhir-terakhir ini begitu ada kegiatan-kegiatan itu ternyata sudah ada donatur juga ya? Alhamdulillah ada donatur yang masuk yang diawali dengan teman-teman terdekat kita. Pastinya seperti itu ya? Ya, yang tahu ada IG Tumbuh Berbagi itu akhirnya saling hubungi lewat WA. Saya titip nih uang segini, Ya. tolong salurkan. Gitu-gitu awalnya. Oke, keren. Karena terus terang juga kami tahu info terkait kalian itu dari narasumber kami juga, yang rupanya terlibat berkegiatan dengan kalian ya. Oke. Lalu begini, selain kegiatan berbagi nasi di malam hari itu, apa saja kegiatan sosial kalian? Mungkin bisa saya jawab dulu Oke. ya, Pak. Kalau kegiatannya itu di Tumbuh Berbagi itu ada 3. Utamanya ada 3, apa aja itu? Utamanya ada 3. Yang pertama itu kegiatan mingguan, di mana kegiatan mingguan itu dilakukan pada hari Jumat malam. Sebenarnya nggak hari Jumat malam nggak apa-apa, jadi 1 minggu itu 1 kali. Oke. Itu berbagi nasi yang kita keliling langsung turun ke jalanan itu. Itu tidak ada hari Jumat, pokoknya malam. Iya. Oke. Lalu? 1 minggu sekali. Oke. Nah yang kedua itu kegiatan bulanan, Ya. di mana kegiatan itu bagi sembako kepada lansia. Oke. Jadi sebelum dibagi itu kita melakukan survei ke rumah orang dulu kok. Oke. Misalkan kita dapat data nih dari RT. Nah, kita survei ke orang itu. Orang ini benar-benar belum dapat bantuan dari pemerintah enggak? Oke. Atau memang sudah? Kalau emang belum, ya sudah kita berikan semampu kita. Oke. Gitu. Yang Lalu? yang ketiga
itu ada kegiatan 3 bulan sekali kunjungan ke kayak yatim piatu, panti jompo gitu. Oke. Nah saat ini masih mau dilaksanakan. Oke. Karena kenapa masih mau dilaksanakan? Oke. Karena ya terkait dana ya, sumber Oke. dananya kok. Oke. Itu kita nggak mungkin datang ke tempat yayasan hanya membawa orang 100-200. Oke. Yang dikasih Tapi banyak. kalian sejak awal sudah ada agenda itu ya? Iya. Semingguan, 1 bulanan, dan 3 bulanan. Iya. Oke. Dan 3 bulanan itu bisa pindah kemana-mana? Ya bisa pindah kemana-mana. Oke. Jadi nggak harus satu tempat. Oke. Itu ya? Ya, sama itu mungkin bisa disambung sama Mbak Rizka. Untuk yang kegiatan bulanan itu kita juga terlibat sama komunitas lain kok. Ya, tentunya. Ya, Sekolah jadi lansia kita kan? Oke, berkolaborasi oke. sama komunitas lain. Ya, 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 ya. mungkin Mbak Rizka Oke. bisa bantu. Apa aja kegiatan kalian? Gini, kalau untuk yang 1 bulan itu kita sama komunitas sekolansia itu kita kayak keliling gitu. Biasanya di tempat-tempat yang benar-benar orang itu membutuhkan gitu. Jadi survei dulu. Itu biasanya dikasihnya ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Seperti itu ya? Ya, dan di sini tumbuh berbagi Banyuwangi itu ikut sekolansia sebagai relawan. Oke. Ya, sebagai relawan. Dan kalian tentunya kalau kolaborasi dengan komunitas sekolah lansia sudah mendapatkan partner yang tepat tentunya. Ya, benar. Keren Bu Deborah. Ibu Deborah kan? Ya, Oke. Baik. Lalu begini, pertanyaan selanjutnya. Nah, kenapa memilih nama Tumbuh Berbagi? Nah, ada artinya kah? Ada. Tentunya ada kan? Kan harusnya nama bagaimana gitu. Kalau Tumbuh Berbagi itu ada logonya sendiri ya. Logonya itu Oke. berbentuk rumah, Oke. terus tangan ada daun gitu. Oke. Kalau rumah itu untuk tempat kita menaungi semua itu. Artinya begitu? Oke. Ya, terus untuk daun itu biar kita berkembang dan tumbuh terus. Lalu untuk tangan itu kita bisa memberi kepada sesama yang lebih membutuhkan. Wih, keren juga tuh. Jadi harapan kalian tentunya ke depannya komunitas Tumbuh Berbagi ini bisa semakin besar dan menjadi jembatan bagi tangan-tangan yang ingin berbuat sosial. Ya. Wih, keren. Oke. Lalu, ini masih ready loh untuk menjawab? Masih, Oke, masih. Oke. Apa harapan dari si Reni ataupun si Rizka dengan melakukan ini? Tujuan kalian apa sih? Gitu. Untuk tujuan kita berdua itu mungkin bisa menularkan energi positif kepada masyarakat, Oke. tentunya juga kepada anak-anak muda, Oke. biar terketuk hatinya untuk saling membantu yang lebih membutuhkan. Oke. Dan di sini saya sama Mbak Reni membuat Tumbuh Berbagi Banyuwangi itu mungkin saja kalau ada yang mau ikut berbagi dan ikut ke komunitas kami dipersilahkan banget gitu. Begitu ya? Ya. Oke. Dan Tentunya mungkin seperti itu. bisa ditambahin lagi sama Mbak Reni. Oke. Yo. Apa harapannya kamu apa, Ren? Tujuannya kamu apa? Sama sih kok sebenarnya, cuma Oke, tapi di harus sini beda gini. nih jawabnya. Iya. Oke. Saya itu punya 2 harapan, 2 tujuan untuk Dua? Tumbuh Berbagi ini. Oke, mau tambah boleh loh, 2 aja. 2 kayaknya sampai Cukup. saat ini 2 dulu aja. Oke, kok. oke, yo. Kalau yang pertama itu saya pingin menjadi inspirasi untuk orang lain. Ya, tentunya gitu. Kalau yang ini baru trendsetter ya. Anak muda yang berkegiatan di sini. Ya, Oke. jadi buat inspirasi masyarakat umum, khususnya itu anak-anak muda kok. Ya. Zaman sekarang itu mungkin di hati nuraninya orang itu pasti punya rasa ingin berbagi itu pasti ada. Oke. Cuma cara menyalurkannya, cara untuk memberikannya mungkin masih ada rasa malu atau takut Ya. gitu. Kalau
berdasarkan pengalaman kami ya, mereka sebetulnya kebanyakan dari mereka tidak malu, tidak takut. Mereka cuman berpikirnya nanti ajalah. Iya, mungkin Karena nanti aja tentunya gitu. kalau sekarang saya lakukan, toh saya bisa membantu berapa. Iya, iya. Terus ada juga yang berpikiran, saya fokus dulu deh, fokus di karir dulu. Nanti kalau sudah sukses, baru saya akan berbagi. Iya. Itu yang biasanya yang terjadi. Iya. Dan kalian ini membuat tumbuh berbagi ini sebagai jembatan tentunya ya. Iya. Jadi tidak usah menunggu kaya lah, begitu ya? Ya itu tujuan keduanya itu. Oke, luar biasa. Jadi tujuan keduanya adanya tumbuh berbagi ini, memang namanya tumbuh berbagi Banyuwangi. Oke. Tapi kita itu membuka welcome untuk siapapun dari kota manapun jika ingin gabung sama kita sangat welcome. Oke. Karena jadi gini kok, orang itu kan kadang kayak bukan sungkan sebenarnya, kayak mikir-mikir dulu ya, benar katanya Koko tadi. Iyalah. Jadi kayak nanti aja Nanti gitu. cuman segini masa. Iya. Iya. Ikutlah, bagi Anda-Anda yang seperti itu, ikut komunitas. Jadi bareng-bareng berbuat kebaikan. Jadi jangan merasa kayak minder, nanti dulu aku masih belum punya uang lebih. Padahal kalau kalian itu punya uang Rp1.000, Rp2.000, itu juga sangat membantu masyarakat umum itu juga. Udah kami terima. Ya? Kami itu gak ada minimal transfer. Gak ada ya. Jadi mau ngasih donasi Rp500 pun kami terima. Oke, luar biasa. Gitu. Tentunya seperti itu ya. Saya pikir ada limit itu untuk menjawab, itu untuk menjawab juga mereka yang lagi banyak pikiran. Mungkin bisa healing, ikut berbagi. Oke. Healing yang keren nih. Oke. Itu aja alasannya. Harapannya itu sederhana sekali ya, tapi tentunya itu harapan yang sangat mulia, luar biasa. Lalu guys, enggak terasa, ini saking spesialnya nih narasumber kita ini. Tak terasa cukup lama dah kita ini ngobrol-ngobrol. Seperti biasa, sebelum kami tutup, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mungkin ada pesan dari Reni maupun Rizka buat pemirsa kita yang melihat video ini. Ada? Sebelum pesan, saya boleh mengucapkan terima kasih dulu apa enggak? Boleh. Khususnya untuk Sego Lansia itu, partner kami berdua. Kalau nggak ada Sego Lansia, khususnya nggak ada Ibu Deborah, kita kayaknya jalan berdua itu agak susah kok. Iya ya? Wah. Jadi terima kasih sudah merangkul kami berdua, khususnya Tumbuh Berbagi buat gabung. Jadi makin lebih banyak jaringan orang-orang yang kita bantu, yang kita tahu. Kayak kemarin ini cerita lagi lah saya kok. Gak apa-apa. Jadi kayak kemarin itu baru kita nyumbang itu susu sama pempes ke penyandang lumpuh, adik-adik kita penyandang lumpuh. Itu usianya sebenarnya sudah dewasa juga. Jadi ada yang usia sekitaran 25 ya Mbak Rizka. Itu sama ada anak yang umur 8 tahun, itu dia emang udah lumpuh total dari bayi. Itu baru kemarin saya sama Ibu Deborah ngasih bantuan ke mereka itu. Awalnya kalau nggak ada Bu Deborah kita nggak tahu bahwa di luar sana ternyata masih ada orang yang benar-benar butuh bantuan kita. Keren, luar biasa Ibu Deborah. Ya, terima kasih Ibu Deborah. Dan kalian ini tentu saja juga luar biasa karena kalian kan menyumbang tuh. Tapi berterima kasih. Ya, enggak apa-apa, kok kan saling melengkapi. Luar biasa. Baik, ada lagi mau berterima kasih sama siapa lagi? Sudah, kayaknya mau kasih jangan banyak-banyak. Pesan aja buat masyarakat, khususnya sahabat OB Indonesia. Nih silakan, ayo. Pesannya gini, hidup itu tidak selalu tentang apa yang kita punya. Tetapi hidup itu juga tentang apa yang bisa kita berikan. Jangan pernah kita itu merasa malu, berapapun nominalnya yang kita bisa berikan, karena pastinya itu nanti ada kebaikan di dalamnya. Setuju sekali, luar biasa.
Keren, luar biasa. Ya. Lalu kalau dari Rizka, Untuk pesan dari saya untuk sahabat OB Indonesia, bersedekahlah untuk membantu orang lain. oke, Dan tidak perlu kita harus menunggu kaya, karena hal baik akan ada hikmah baik di dalamnya. tentunya seperti itu ya. Akhirnya mudah-mudahan apa yang kita perbincangan kali ini juga bisa menjawab tuh ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana. Ya kan, kadang memang perlu kita menjelaskan seperti ini ya. Kita sering mendengar frase begini, tidak perlu menunggu kaya. Ya. Lah, terus gimana kan seperti itu? Dan kalian ini datang untuk menjawabnya. Luar biasa. Terima kasih. Ada satu hal penting yang bisa kita petik dari kisah mereka tadi, yaitu jangan pernah takut untuk memulai, karena setiap langkah pertama yang kita ambil akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dan itulah salah satu hal yang sangat diyakini oleh kedua narasumber kita tadi. Sosok-sosok muda baik hati yang tidak pernah takut untuk memulai aksi kebaikan mereka. Semoga kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan semakin hari bisa semakin subur dan berakar kuat, sehingga kedepannya mereka bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang akan memulai. Sekian dari kami dan salam OB Indonesia.